Topik hari ini adalah tujuan hidupmu dipilih oleh Tuhan. Saya kemarin telepon Bang Jere, saya bilang, ada hal penting, saya mau bicara dengan Gen B. Kemudian hal ini sangat penting sehingga saya rindu teman-teman mengetahui lebih awal perihal mengenai rencana Tuhan dalam hidupmu. Bukan dari keterlambatan umur, tapi karena di awal kita sudah mengerti rencana Allah dalam hidupmu. Saya singkat saja bahwa firman Tuhan, namun kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya punya bolpen, punya kertas, punya handphone, boleh catat. Karena saya tahu ini di luar sana seminarnya mahal sekali. Saya baru dapat itu 1-2 tahun terakhir. Saya searching, saya berdoa, saya googling juga, saya dapat informasi juga dari luar negeri, dari pembicara-pembicara dunia, sehingga mempersingkat teman-teman mengetahui ternyata tujuan hidupmu nggak mesti mutar-mutar ke seluruh dunia lagi. Ternyata tujuan hidupmu sudah dipilih oleh Tuhan. Oke, saya baca sebentar, next slide, itu Yohanes 16 ayat 7. Saya baca Yohanes 16 ayat 7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, hai, ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bahasa Inggrisnya, it's best for you if I go to heaven. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, teman-teman Gen B tahu bahwa tanggal 9 ya, Mei kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kalender kita itu merah. Salah satu negara di dunia yang merah artinya yang mengakui bahwa Yesus naik ke surga itu negara Indonesia. Kita bersyukur punya negara Indonesia. Nah, kita libur tuh. Nah, teman-teman hadir di kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ini ada bocoran dikit nih. Ini juga akan saya sampaikan di ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan bilang gini, teman-teman. Yohanes 16 ayat 7. Ini ketika Yesus naik ke surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. It's best for you I go to heaven. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Next slide. Apa artinya it's best for you if I go to heaven? Ya, apa artinya? Tuhan berkata, lebih baik, lebih berguna Tuhan pergi naik ke surga daripada standby di bumi. Kalau kita lihat latar belakangnya, beberapa ayat bilang gini, kala itu ada murid-murid bilang gini, guru tinggal aja di bumi, guru tinggal aja di sini. Karena mereka pengen Tuhan Yesus jadi raja di bumi. Bayangkan kalau Yesus ada di bumi, tidak naik ke surga, kemungkinan dia akan jadi raja. Orang akan pilih dia kalau secara demokrasi di Israel. Ya, pasti murid-murid punya ambisi. Murid-murid mungkin jadi menterinya, murid-murid jadi perdana menterinya. Nah, itu ambisi mereka. Jadi dibilang gini, guru, tinggal aja di bumi. Tapi Tuhan bilang gini, it's best for you I go to heaven. Ada 3 artinya. Yang pertama, Tuhan Yesus mau fokus pada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Fokus pada kerajaan Allah.
bukan kerajaan dunia. Tuhan mau teman-teman mengerti, ternyata teman-teman semua adalah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Lebih penting kerajaan sorga. Nah, Tuhan mau ada fokus. Kalau murid-murid fokusnya ke dunia, kalau murid-murid fokusnya apa yang kelihatan, tapi Tuhan Yesus ke surga, yang pertama, fokus kita ke kerajaan sorga. Yang kedua, agar murid-murid, agar kita semua dewasa rohani. Katakan dewasa rohani. Ya, amin. Dewasa rohani artinya ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bukan berarti kita tidak disayang Tuhan Yesus. Dewasa rohani artinya teman-teman punya tanggung jawab lebih. Contoh, dulu teman-teman kan sekolah minggu, diantar sama orang tua, diperhatiin orang tua, dilihat sana, lihat sini. Nah, tapi ketika remaja, sudah mulai dilepas sedikit-sedikit. Apalagi dewasa, ya kan? Tambah dewasa, tambah dilepas. Artinya, ketika Tuhan Yesus tidak melihat langsung, kita punya tanggung jawab sendiri. Ketika teman-teman belajar, kan nggak perlu diperhatikan sama orang tua. Tanpa orang tua pun, kita bisa belajar. Itu dewasa. Tanpa ditanya pun, sudah kerjaan PR-mu. Ya kan? Kita sudah mulai dewasa. Orang yang suka diperhatiin, orang yang suka ditanya, berarti belum diberikan kedewasaan. Nah, ternyata Tuhan mau. Ketika Tuhan Yesus ke surga, Tuhan mau teman-teman dewasa. Sekalipun masih remaja, namun rohanimu dewasa. Dewasa apa? Contoh, ketika teman-teman sakit, kan bisa doa sendiri kan? Tuhan, aku lagi panas dalam, aku lagi panas tinggi. Kalau orang dewasa, dia langsung doa sendiri. Tapi kalau anak-anak, mama, aku lagi panas, doain aku. Nah, itu karena sekolah minggu. Papa, aku lagi panas, doain aku. Nah, tapi kalau dewasa rohani, tanpa minta orang tua, dia dengan sendirinya berdoa. Tuhan, aku mau sembuh. Sama halnya ketika bangun pagi. Ya kan? Nggak harus pakai orang tua. Bangun dulu, doa dulu. Itu masih anak kecil kan? Tapi ketika sudah dewasa, dengan sendirinya, hatimu berkata, berdoa, Tuhan, terima kasih aku udah bangun pagi, mau sekolah, mau kerja, mau usaha. Amin. Itu dewasa rohani. Artinya, sekalipun tidak langsung dilihat oleh Tuhan Yesus, percaya saja Tuhan memperhatikan di surga. Karena hati itu di surga. Surga itu di hati kita. Nah, kita dewasa rohani sekalipun tidak bertatap langsung dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga adalah ketika it's the best for you, I go to heaven. Ketiga, penuh Roh Kudus. Ya kan? Kan Tuhan bilang gini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Tuhan apa? Tuhan utus Roh Kudus kepadamu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada 3 manfaat kalau teman-teman penuh Roh Kudus. Yang pertama, Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu arti gini, kemanapun Anda, teman-teman pergi, orang lihat Anda penuh dengan Kristus. Kemanapun teman-teman berangkat, orang lihat, oh iya, dia itu bukan preman, dia itu teman, dia itu penuh dengan Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi saksi, seperti buku lah, seperti warna, seperti cover. Anda pergi dengan baju warna kuning, orang tahu kamu baju kuning. Anda pergi dengan baju merah, orang tahu Anda pakai baju merah. Artinya, orang melihat engkau adalah buku berjalan. Orang melihat engkau adalah warna yang berjalan. Warnamu adalah warna Kristus. Nah, kalau teman-teman penuh Roh Kudus, maka orang akan melihat auramu. Orang akan melihat pengaruhmu. Pengaruhmu adalah saksi Kristus. Dilihat dari apa? Ucapannya.
Dilihat dari apa? Perkataannya, tindakannya, tingkah lakunya, perilakunya, ya, attitude-nya, karakternya. Nah, itu dilihat dari cara dia melangkah, cara dia berjalan. Itu penuh Roh Kudus. Yang kedua, penuh Roh Kudus ketika teman-teman menunggu Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, yang kedua, melakukan mukjizat. Artinya gini teman-teman, bukan hanya pendeta yang bisa melakukan mukjizat. Bukan hanya pemuda yang melakukan mukjizat. Ternyata semua orang yang penuh Roh Kudus itu Tuhan katakan engkau diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Contoh, ketika teman-teman sakit tanpa tumpang tangan pendeta, tanpa tumpang tangan orang tua, berdoa, Tuhan sembuhkan aku, sehatkan aku. Dan beberapa hari kemudian Anda sembuh. Berarti teman-teman sudah punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Mungkin teman-teman bertanya, Bang, boleh nggak berdoa? Atau Om, boleh nggak saya berdoa untuk teman? Boleh. Jadi nggak harus pendeta. Contoh Bang Jere. Bang Jere tumpang tangan kepada teman. Boleh, karena sudah penuh Roh Kudus. Nggak harus panggil pendeta. Mana pendeta Fernando? Panggil dulu dia, mendoakan ada anak Genbi sakit. Nggak perlu. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Murid-murid nggak bilang gini, Guru, Tuhan Yesus tulis sini, ada yang sakit loh, perwira itu sakit, datanglah. Enggak, Yesus sudah ke surga. Artinya semua manusia yang dipenuhi Roh Kudus itu punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Jadi Bang Jere boleh tumpang tangan langsung sekalipun bukan pendeta, sekalipun bukan penatua, sekalipun bukan sekolah Alkitab. Sama, Mia boleh nggak doain orang sakit? Boleh, nggak harus dia jadi pemimpin pujian. Enggak dong, sekalipun dia masih anggota, ketika dia penuh Roh Kudus, maka dia diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat. Mia boleh tumpang tangan dong kepada orang lain. Misalnya sakit, WA, doain dulu si Mia, aku lagi demam panas nih, nggak sempat ke rumah sakit, kamu bisa doain nggak? Nah, bisa melalui doa, melalui WA, melalui telepon, bisa melalui video call. Nggak harus datang juga. Kan sekarang Tuhan gunakan multimedia, Tuhan gunakan telekomunikasi. Video call, aku telepon ya, berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Ike Tuhan, sembuhkan Ike. Itu penuh kuasa. Jadi tidak membatasi jabatanmu. Mau penatua, mau pendeta, mau gembala, nggak ada urusan. Selama teman-teman percaya Yesus, selama teman-teman penuh Roh Kudus, maka teman-teman diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Yang percaya katakan amin. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, penuh Roh Kudus diberikan kuasa untuk apa? Menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Amin. Artinya gini, ketika teman-teman penuh Roh Kudus diberikan kuasa untuk menjadi berkat, kalau ada berkat, boleh dong traktir. Jangan holit mangging. Jangan pelit-pelit. Misalnya nih, udah ada gajian, bolehlah beli teh manis dulu sama kawannya. Bro, itu jadi berkat namanya. Atau beli nasi padang untuk mama, bolehlah. Jangan hanya dia doang nasi padang. Boleh. Mak, aku berkati di mamanya, apa rupanya? Aku udah diberkati nih sama Pak Pendeta, apalagi penuh Roh Kudus. Kata Pak Pendeta menjadi berkat. Nah, beli nasi padang 2 untuk mama, untuk kalian makan. Dari mana nih? Dari gajiku, upaten kau. Nah, orang penuh kuasa juga menjadi berkat bagi gereja. Dia belajar kasih persembahan ke Tuhan, sukarela, puji Tuhan. Kalau mau kasih perpuluhan, puji Tuhan. Nah, jadi ini diberi kuasa untuk menjadi berkat. Oke, next slide. Saya akan fokus di sini. Next slide. Apa tujuan Tuhan bagi Genbi? Apa tujuan Tuhan ketika teman-teman penuh Roh Kudus? Kembali ke awal. Teman-teman kan suka bilang,
Pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan. Artinya, kembali ke awal. Berbicara pulihkan, kembali ke nomor satu, kembali ke the beginning, kembali kepada mulanya. Pada mulanya apa? Berfirmanlah Allah, dia bilang ini, baiklah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Teman-teman yang kasih Tuhan, ini catat baik-baik. Ini catat baik-baik. Saya mau katakan sangat penting. Pemulihan itu kembali kemari. Pemulihan itu kembali ke awal. Apa itu? Tuhan mau teman-teman mengerti. Ternyata teman-teman itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ternyata teman-teman menjadikan serupa. Wow, serupa dengan Allah. Segambar dengan Allah. Tujuan apa? Supaya berkuasa. Ternyata teman-teman diberikan kuasa. Ya, diberikan kuasa. Sekali contoh. Kuasa itu artinya masa depanmu sudah ditakdirkan Tuhan menjadi berkuasa. Dengarkan firman Tuhan. Ini bukan dari TikTok, ini bukan dari Instagram, ini bukan dari media sosial, bukan dari tokoh-tokoh rohani, tapi dari Allah langsung. Allah bilang gini, "Hei Genbi, engkau itu manusia segambar, engkau itu manusia serupa, supaya engkau berkuasa." Berarti semua Genbi yang hadir adalah ditujukan Tuhan, ditakdirkan Tuhan, direncana Tuhan berkuasa. Berkuasa jadi majikan, berkuasa jadi pemimpin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Catat teman-teman Genbi, yang menentukan masa depanmu bukan orang tuamu. Yang menentukan masa depanmu bukan orang lain. Yang menentukan masa depanmu adalah Tuhan sendiri. Saya kasih perumpamaan. Burung beo, next slide. Ya, perumpamaan. Ya, burung beo. Katakanlah ada orang tua, induk burung beo dan anak burung beo. Induk burung beo ini bilang sama anak burung beo, "Hei anakku, kamu masih bayi ya, masih baru menetas," katanya. Tapi si burung beo ini, katakanlah contoh ilustrasi, burung beo ini sudah pergi membayar biaya SD, biaya SMP, biaya kampus universitasnya, sudah lunas. Bahkan selesai skripsi, sudah dibayarnya. Biaya bulanannya, biaya kampusnya, biaya kontrakannya, biaya papernya, ongkosnya, makannya, sudah selesai dibayar induknya. Padahal anaknya masih kecil. Nah, orang tuanya bilang gini, "Anakku burung, anakku beo, teruslah tujuan masa depanmu selesai. Indukmu sudah menyelesaikan biayanya." Pertanyaan saya adalah, apakah anak burung beo itu berhasil? Pertanyaan adalah, apakah anak burung beo itu sudah pasti sukses? Teman-teman, saya mau kasih kesimpulan seperti ini. Tujuan hidupmu dipilih oleh Tuhan. Tetapi dengar baik-baik. Yang menjalani adalah Anda sendiri. Yang menjalani adalah Anda sendiri. Nah, ini yang saya mau katakan. Burung beo itu, si induk mungkin sudah bayar dia SD, SMP, SMA. Tapi dalam perjalanan si anak, dia ikut SD, dia sekolah, udah dibayar. Pergi SMP, udah bayar. Tetapi ketika dia SMP, mungkin dia dengar kawan-kawannya bilang gini, hey bro, ngapain kamu kuliah bro? Daripada kuliah bro, mendingan kita main games bro. Gamesnya enak-enak bro. Padahal induknya sudah bayar sekolahnya sampai sarjana. Tapi anak bilang gini, oke lah aku bingung nih mau ikut induk atau ikut teman. Nah, itu yang menentukannya adalah Anda. Pak, Bu, teman-teman. Tuhan sudah menyelesaikan masa depanmu
serupa segambar dengan Tuhan. Tapi teman-teman yang menentukan mau ikut Tuhan atau ikut teman. Hai, santuy bro. Ikut Tuhan atau ikut teman. Ikut Tuhan berhasil, ikut teman main game. Kejeblok bro. Yang kedua ilustrasi apel. Next slide boleh. Next slide boleh. Apel. Apel. Nah, apel di situ pernah ada apel, ada buah apel, ada biji apel. Pertanyaan saya, ini simple sekali. Anda sudah belajar. Biji apel, biji ya, di situ ada beberapa, ada 2 atau 3 biji satu apel. Biji apel itu adalah biji apel. Kalau biji apel itu ditanam, pertanyaan saya, apakah jadi pohon apel atau pohon jagung? Permisi pulang. Ya. 28 kita habis ya. Jam berapa? 20.38. 20.38. Nanti kalau habis diulang lagi ya, waktu ya. Oke. Siap. Oke, tadi ada pertanyaan biar itu. Oke. Teman-teman, biji apel. Kalau biji apel itu ditanam, pertanyaannya apa jadi pohon apel atau pohon jeruk? Jawabannya pasti jadi pohon apel. Setelah pohon apel, pertanyaannya, apakah dia menghasilkan buah apel atau buah jeruk? Pasti jawabannya buah apel. Teman-teman, saya mau garis bawahi. Teman-teman itu serupa segambar, sudah seperti biji apel. Biji itu sudah ditakdirkan jadi pohon apel. Kita sudah ditakdirkan jadi pemimpin, jadi berhasil. Berarti kita percaya pasti berhasil. Teman-teman, saya mau katakan, biji itu adalah benih. Benih itu adalah Anda. Benih itu adalah saya. Benih itu sudah ditentukan menjadi berhasil. Menjadi berhasil. Lanjut, next slide terakhir nih. Telur ayam dan ayam. Next slide. Nah, ini ada ayam. Saya tanya, yang pertama Tuhan ciptakan telur apa ayam? Coba angkat tangan. Yang mengatakan telur, angkat tangan. Oke, yang bilang ayam dulu, angkat tangan. Ragu-ragu. Oke, jawabannya nanti ya. Oke, ini ada telur, ada ayam. Telur itu dierami oleh induknya. Induknya itu mengerami. Pertanyaannya, apakah induk yang menetasi telurnya atau anak ayamnya yang berusaha keluar dari cangkangnya? Jawabannya adalah benih atau janin dari telur itu, dia yang keluar, dia yang memecahkan cangkangnya. Kalau induknya yang mengotek-ngotekin, kalau ada orang lain memecahkan telur itu, maka telur itu akan busuk. Teman-teman, ini rahasia firman Tuhan, rahasia kerja Allah. Potensimu sudah ada dalam dirimu. Bukan pada orang tua, bukan pada negara, bukan pada pendeta, bukan pada gereja. Tapi potensimu sudah ada dalam hatimu. Di hatimu ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat maksimal potensimu. Roh Kuduslah yang membuat engkau berhasil di hatimu, penuh Roh Kudus. Engkau yang bergelora, engkau yang semangat, engkau yang mencapai itu ada di hatimu. Next slide. Poinnya ini. Bagaimana sih cara kerjanya? Sehingga tahu masa depanmu. Bagaimana cara kerjanya Tuhan? Yang pertama, ketika teman-teman jadi bayi, baru lahir. Ternyata sejak lahir, Tuhan sudah bentuk di buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mazmur 139:13. Sejak bayi, dikatakan, sudah dibentuk, sudah dikandung. Tuhan sudah menenun. Ingat itu. Yang kedua, catat baik-baik. Ternyata
masa depanmu sudah diberikan ketika kalian umur 12 sampai 16 tahun. Tuhan sudah memberikan masa depanmu melalui mimpi-mimpi besarmu. Haleluya. Teman-teman, ini yang saya mau bilang sama Bang Jerry. Saya mau ketemu sama Genbi. Jangan baca buku yang lain. Lihat potensimu ada di hatimu. Di hatimu Tuhan sudah berbicara. Kamu mau jadi apa? Tuhan sudah berkata-kata melalui mimpi besar di dirimu. Sekarang coba refleksi dirilah. Anda boleh observasi dirimu pribadi. Apa mimpimu? Ya rentan dari 12 sampai 16 tahun. Ya sampai 17 sampai 18 tahun masih oke lah. Coba ingat. Ingat. Apa sih mimpi itu? Yusuf umur 14 tahun dia dapat mimpi. Dia menjadi bintang dari antara saudara-saudaranya. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya cemburu. Teman-teman sebenarnya sudah dikasih Tuhan mimpi. Coba ingat mimpi apa yang belum pernah Anda ungkapkan. Atau pernah Anda bermimpi dan itu tidak pernah terlupakan. Terngiang-ngiang terus. Terngiang-ngiang. Mimpi itulah Anda. Itulah benih itu. Benih apel menjadi apel. Benih kerajaan jadi raja. Benih pemimpin jadi pemimpin. Benih majikan jadi majikan. Cek. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Itulah kepenuhan ilahi. Setelah Anda dapat mimpi. Yang terakhir, yang ketiga. Next slide. Ya, next slide. Setelah mimpi besar itu, Tuhan akan nanti tanya. Tuhan lihat kesiapanmu. Apakah siap untuk atau tidak untuk mencapai tujuan itu? Jika kamu belum memiliki kedewasaan, martabat, pengalaman, kebijaksanaan untuk masa depan, maka akan ada rute atau jalan yang harus kamu lewati untuk mempersiapkanmu menghadapi masa depan. Yusuf terlalu muda. Dia diproses Tuhan, dibuang ke sumur oleh saudaranya. Itu diizinkan Tuhan. Bukan diizin, bukan untuk menjauhkan rencana Tuhan, bukan. Yusuf dijual jadi budak. Bayangkan, jadi budak yang tidak ada harga. Budak itu kerja nggak ada gaji, bos. Kerja dipaksa, bos. Setelah dijual, dia jadi pemimpin budak karena dia memang punya roh. Jadi stafnya Potifar. Pertama dibuang ke sumur, kemudian jadi budak, kemudian jadi stafnya Potifar. Di Potifar dibagi baju. Tapi digoda oleh tante Potifar. YouTube. Itu dites. Dites dengan godaan seks. Dites bro, ngeri sedap bro, enaknya bro. Dites sama tante Potifar, tapi dia dilepaskan jubah itu. Ditarik sama tante Potifar, dia dipenjara, difitnah. Dianggap dia yang memperkosa si Potifar, istri Potifar. Potifar adalah pemimpin di kerajaan itu juga, punya pemimpin. Kemudian di sel, di penjara, berubah. Bajunya jadi baju warna orange, di penjara bro. Dites lagi ujinya. Kan dia dites. Setelah di penjara, dia berkata, Tuhan, aku siap memuji Engkau kapanpun. Nah Tuhan mau itu. Tuhan mau ada tipe-tipe Genbi yang berkata, terima kasih Tuhan, apapun prosesnya, aku berterima kasih. Apapun prosesnya, aku berterima kasih. Apa yang terjadi ketika dia bersyukur di balik proses, ada rencana Tuhan yang indah. Proses itu bukan untuk merobekmu. Proses itu bukan untuk memisahkan engkau dari rencana Tuhan. Tapi proses itu untuk menggodok Anda untuk punya kebijaksanaan dan kedewasaan. Setelah Yusuf dewasa, setelah matang, indah pada waktunya. Dengarkan ini. Indah pada waktunya. Sehingga Raja Fir'aun bertanya, adakah orang yang punya mimpi di negeri ini? Dan orang bilang, itu ada Yusuf. Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Memberkati keluarganya, memberkati bangsa, menyelamatkan Mesir dari krisis. Hari ini saya mengatakan kepada teman-teman, setelah Anda punya mimpi, siap-siap Anda masuk proses.
Next slide, next slide, next slide. Ya. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan akan memprosesmu. Rencananya bukan untuk menjauhkanmu dari masa depan, tapi untuk mempersiapkanmu menghadapi masa depan itu. Masa depan yang Tuhan inginkan adalah teman-teman menjadi apa? Seorang wanita yang hebat, pria dewasa, wanita bijak, pria luar biasa. Jadi Tuhan menyiapkan seluruh rencana itu. Next slide ya. Mari hargailah setiap proses sampai didapatinya kita sesuai seperti apa yang Ia inginkan dan dipandang baik. Roma bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next slide. Sekarang coba. Sekarang tuliskan mimpi yang kamu ingat. Coba ambil kertas atau handphone. What is your dream? What is your dream? Ya, Tuhan bilang apa? Dengan jelas. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saya kasih waktu 2 menit sekarang. Coba ambil handphone. Ambil handphone atau buku atau catatan. Tulis mimpimu. Kita akan doa. Mimpi itu yang terjadi dalam hidupmu. Nggak apa-apa. Om, saya bermimpi jadi pimpinan. Tulis itu. Om, saya berdoa punya hotel. Nggak apa-apa. Om, saya berdoa melihat ada kolam renang. Berdoa berarti rumahmu punya kolam renang. Om, saya pernah bermimpi pakai mobil warna merah, mewah. Kita doakan itu berarti nanti itu mobilmu. Om, saya bermimpi jadi khotbah di gereja. Berarti kau jadi pendeta. Tuliskan itu. Jangan lihat kiri kanan. Itu adalah rahasia Tuhan untuk dirimu. Haleluya. 5 menit lagi saya selesai khotbah. Ya, 5 menit saya selesai khotbah. Tuliskan. Saya kasih waktu 2 menit untuk teman-teman. 2 menit saja. Tuliskan apa itu mimpimu. Apa yang pernah kau mimpi. Yang pernah Anda ingat. Yang ingat saja. Yang ingat. Mungkin Anda pernah bermimpi melihat Borobudur. Jangan-jangan Anda kerja di Yogyakarta. Iya. Saya itu pernah bermimpi Monas. Padahal saya masih kecil. Ternyata saya ke Jakarta. Oh, saya baru ngerti. Oh iya. Saya umur berapa? Umur 14 tahun mimpi. Mimpi saya mimpi jumpa Tuhan di sumurnya Rumbai nomor 2. Akhirnya jadi gembala Rumbai kan. Oh, saya baru ngerti. Oh iya ya. Kemudian saya mimpi ketemu Tugu Monas. Terus saya gambar satu daerah di Jakarta namanya Blok M. Ternyata saya sering ke situ. Saya belum ngerti ternyata. Baru saya Jakarta baru ngerti. Oh, saya trainingnya di Jakarta. Setelah jadi baru ke Pekanbaru. Nah, apapun mimpi itu tuliskan. Saya kasih waktu lagi 1 menit untuk teman-teman. Ya, ingat lagi. Ingat, apa ya mimpiku ya? Oh iya, saya menikah dengan pangeran. Itu nanti suamimu. Jangan merasa tabu dengan rencana itu. Rencana Tuhan indah. Oh, pacar warna putih. Ya, nanti itu istrimu. Benar. Oh, nanti aku ketemu sama cewek warna keriting. Itu nanti istrimu. Udah, pilih aja lah. Oh ya, aku lagi main gitar. Udah, berarti kamu punya kemampuan main gitar. Oke, apapun itu, tuliskan. Oke, next slide. Terakhir. Oke. Tujuan hidupku sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, sudah habis ya. Tujuan hidupku sudah dipilih oleh Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tujuan hidupku sudah dipilih oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya mengundang kita berdiri sama-sama. Kita berdiri. Kita lihat handphone tadi atau kertas tadi. Kita akan doakan. Ada handphonenya?
Yang Anda sudah tulis? Oke, ya, kita doakan itu, handphonenya atau yang sudah ditulis itu. Oke, haleluya. Oke, haleluya. Haleluya. Oke. Kalau ada handphone, letakkan, pegang handphonenya, pegang kertasnya. Kalau ada handphone, kalau ada kertas, diangkat di atas kepala. Angkat di atas kepala handphonenya. Angkat di atas kepala handphonenya. Oke, kita doa sama-sama. Ikutin saya berdoa. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, saya menyerahkan potensi dalam diri saya kepadamu. Saya menyerahkan cita-cita saya. Saya menyerahkan mimpi saya kepadamu. Mulai hari ini, mimpi ini pasti terjadi. Mulai hari ini, potensi ini dikembangkan. Tuhan, jika masuk dalam proses, kami berdoa, kuatkan kami, mampukan kami, berhasil sampai tujuan. Kami jadi pemimpin, kami jadi kepala, kami jadi majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi serupa, segambar dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman. Ini semua saya record, ini semua saya rekam. Nanti saya share kepada Bang Jere. Bang Jere kirim ke semua. Nanti dengarkan lagi ini. Ada amin? Terima kasih untuk semuanya. Salam dari saya Jakarta. Sampai ketemu tanggal 17, 18, 19 Mei. Tuhan berkati. Saya mohon izin ya. Shalom. Thank you Bang Kaleb. Thank you Bang Jere. Yuk, God bless ya. Thank you. Saya izin ya. Bye. Thank you.